Di sini kita akan mempelajari salah satu bahasa pemrograman desktop, yaitu bahasa C, di mana di awal kita akan mempelajari aturan atau sintaks dari bahasa C dan juga coding dasarnya. Hal ini sangat penting agar kedepannya nanti pada saat kita membuat program menggunakan bahasa C tidak menemukan kesulitan. Sebelum kita mulai coding menggunakan bahasa C, kita harus mengenal dulu tentang bahasa pemrograman. Pemrograman sistem sendiri sudah ada semenjak adanya komputer pertama kali diciptakan. Namun di awal bahasa yang digunakan masih menggunakan istilah bahasa mesin, di mana masih sulit untuk dipahami oleh sebagian besar orang. Karena sangat sulit untuk bekerja dengan bahasa mesin, maka diciptakanlah bahasa assembly yang merupakan bahasa rakitan atau kumpulan dari singkatan beberapa kode-kode bahasa mesin. Meskipun begitu, bahasa assembly juga masih sama sulitnya untuk dipelajari oleh manusia, sehingga diciptakanlah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah untuk dipahami oleh manusia. Salah satunya adalah bahasa C yang akan kita pelajari saat ini. Bahasa C dikembangkan pada tahun 1972. Bahasa C sendiri merupakan adalah bahasa turunan atau pengembangan dari bahasa B, yang juga turunan dari bahasa sebelumnya yaitu bahasa BCL. Pada tahun 1980, bahasa C banyak digunakan pemrogram di Eropa yang sebelumnya menggunakan bahasa B dan BCPL. Dalam perkembangannya, bahasa C menjadi bahasa paling populer di antara bahasa pemrograman lainnya seperti Pascal, Basic, Fortran. Jadi itulah kenapa kita mencoba mempelajari bahasa C sekarang, karena bahasa C dibandingkan bahasa pemrograman yang lain itu lebih populer. Kita ingin tahu seperti apa populernya bahasa C. Kenapa bahasa C populer digunakan? Bahasa C, kalau tulisannya itu bahasa C ya, tapi kita panggil bahasa C saja, adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah bahasa C digunakan untuk membuat program apa saja. Jika sebelumnya bahasa C diciptakan itu untuk bahasa komputer yang desktop, namun dengan perkembangan teknologi sampai saat ini, bahasa C bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang berada di platform lain selain desktop, entah itu smartphone, Android, iOS, dan sebagainya. Perlu diketahui juga bahwa bahasa C telah menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, C#, Java, PHP, JavaScript, dan lain-lainnya. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa C. Bahasa C dijuluki sebagai God's Programming Language, yang artinya bahasa C adalah ayah dari semua bahasa pemrograman yang lainnya. Oleh maka dari itu, kenapa kita mempelajari bahasa C? Karena dengan kita mempelajari bahasa C, dengan kita mahir atau menguasai bahasa C, maka untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya itu tidak akan kesulitan nantinya. Manfaat dari belajar bahasa C. Yang pertama, cocok untuk dipelajari oleh pemula yang ingin merasakan perkodingan. Kemudian mudah dipelajari dan sumbernya banyak. Lalu induk dari semua bahasa pemrograman. Kemudian masih digunakan hingga saat ini. Berikutnya dapat digunakan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan sebagainya. Dan berjalan dengan cukup cepat ketika digunakan pada mesin. Ini adalah beberapa manfaat dari belajar bahasa C. Kemudian tools apa yang digunakan untuk belajar bahasa C? Jadi di sini ada dua, ada text editor dan ada compiler. Text editor itu digunakan untuk menuliskan kode program dari bahasa C.
contoh Notepad, VS Code, dan lainnya. Lalu compiler digunakan untuk menerjemahkan kode program yang kita buat agar dapat dimengerti oleh komputer. Contohnya ada MinJW, JDoodle, Glot.io, Ripple.it. Selain itu, pemrograman C juga dapat dijalankan menggunakan yang namanya IDE. IDE ini adalah Integrated Development Environment. Jadi IDE ini adalah sebuah text editor khusus yang di dalamnya sudah ada compiler. Jadi kita tidak perlu terpisah menginstal text editor dan compiler secara terpisah. Kita cukup menggunakan IDE saja, di mana sudah ada text editornya dan juga sudah ada compilernya. Contohnya ada CodeBlocks, Eclipse, Atom, dan lainnya. Dan yang kita gunakan, tools yang kita gunakan untuk belajar bahasa C nantinya kita menggunakan decoder.txt. Mari mulai ngoding. Oke, sebelum kita mulai coding, kita persiapkan dulu untuk toolsnya. Jadi sebelumnya sudah saya infokan bahwa kita menggunakan yang namanya decoder.txt. Decoder.txt sendiri adalah aplikasi online yang digunakan untuk belajar coding. Linknya sudah diberikan pada grup, jadi silahkan dibuka saja. Jika sudah dibuka pada browser, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah halaman antarmuka dari decoder.txt. Jadi di sini kita akan menggunakan aplikasi decoder untuk mempelajari bahasa pemrograman. Tidak hanya C saja. Jadi decoder ini juga berisi kode-kode program dari bahasa pemrograman yang lainnya. Ada Pascal, ada Basic, Fortran, Assembly, dan yang lainnya. Jadi tidak hanya bahasa C saja. Tujuan kita menggunakan ini yang pertama adalah supaya kita tidak menginstal lagi program. Kita tidak perlu menginstal text editor dan compiler di komputer. Kita cukup pakai yang online saja. Lalu yang kedua lebih ringan. Jadi kita karena tidak perlu install apapun di komputer, hanya perlu pakai browser saja. Itu lebih ringan. Memang kita harus menggunakan internet ya untuk menggunakan decoder ini. Berikutnya kita bisa saling sharing file dengan teman-teman yang lainnya. Jadi ketika kita membuat program lalu kita ada kendala, ada error, kita tidak tahu di mana dan apa masalahnya, kita bisa sharing dengan teman yang lain untuk minta bantuan. Atau misalkan kita ada membuat suatu program yang bagus, yang berguna, bisa kita sharing dengan teman yang lainnya. Itu enaknya kita menggunakan aplikasi online. Oke, kita buka dulu linknya sehingga tampilan seperti ini. Selanjutnya kita login. Jadi untuk menggunakan aplikasi decoder ini kita harus login dulu. Caranya adalah kita cari menu sign in di pojok kiri bawah. Ini ada tulisan sign in, kita klik. Lalu akan muncul seperti ini. Kita disuruh memasukkan email dan password. Nah, di sini kita tidak perlu membuat akun di decoder, kita cukup menggunakan akun Google pribadi kita. Kita klik saja yang tulisan G atau Google ya. Kita juga bisa login menggunakan akun Facebook, tapi kita gunakannya akun Google saja biar lebih mudah. Kita klik G-nya. Nanti akan keluar pilihan kita menggunakan akun yang mana. Jika kita berhasil login, maka dia akan kembali ke tampilan sebelumnya. Namun di pojok kiri bawah sudah berubah. Yang awalnya tulisan sign in berubah menjadi foto akun Google kita. Nah, di sini kita bisa langsung memulai untuk membuat kode program. Caranya adalah kita klik create file di menu kiri atas. Ada icon plus, ini kita klik create file. Nanti akan ada permintaan untuk memberikan nama dari file yang kita buat. Ini bisa kita rubah, new file ini adalah namanya, kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Disarankan kita
membuat nama file yang berhubungan dengan apa yang kita ingin buat di kode program tersebut. Misalkan kita ingin membuat kode program untuk kalkulator, ya sudah, kita tulis namanya kalkulator atau aplikasi kalkulator, terserah. Kemudian ada bahasanya. Nah, di sini saya bilang tadi, di decoder kita tidak cuma bisa membuat kode program C, tapi juga bahasa pemrograman yang lainnya. Ada assembly, ada Elixir, Erlang, HTML, Java, banyak ya. Jadi tidak hanya bahasa C saja. Tapi sekarang karena kita fokus belajar bahasa C, maka kita pilih bahasa C yang C. Ini kita klik. Baru kalau kita sudah sesuai namanya, lalu bahasa pemrograman apa, kita klik OK. Kita balik lagi ke materi. Yang pertama kita coba dulu membuat program sederhana saja, yaitu program Hello World. Jadi di sini adalah program yang dimana kita disuruh menampilkan kata Hello World pada layar. Jadi intinya adalah kita mencoba memberitahu komputer tolong tampilkan kata Hello World menggunakan bahasa C. Jadi di gambar ini sudah ada contohnya. Di sebelah kiri itu adalah gambar kode programnya, kode-kodenya dalam bahasa C, dan yang sebelah kanan itu adalah outputnya, sehingga menampilkan tulisan Hello World. Ini kita coba ya. Kalian bisa coba juga, kalian ketikkan kode program yang di gambar sebelah kiri ini, ketikkan saja di decoder. Oke, kita coba dulu. Misalkan nama file di sini adalah Hello World, karena kita kan ingin belajar Hello World sekarang. Saya ketik Hello World, bahasanya C, kita klik OK. Oh, sudah ada. Saya sudah ada buat Hello World sebelumnya. Nah, jadi gini, jika kita ingin membuat nama file, jika sebelumnya sudah ada file itu, maka kita tidak bisa buat dengan nama yang sama, kita buat pakai nama yang lainnya. Jadi saya Hello World ternyata sudah buat sebelumnya, jadi tidak bisa menggunakan ini. Ya bisa kita akali, misalkan saya bikin Hello World 2. Yang penting berbeda ya dengan yang Hello World sebelumnya. Kita klik OK. Nah, akan tampil seperti ini. Akan ada halaman kosong ya. Dan sudah ada tulisan Hello World 2.c. Jadi ini adalah tampilan halaman kode program. Di sini kita akan ketikkan kode-kode program dari bahasa C. Tadi kodenya ya, kita ketikkan yang ada di materi, include studio.h. Nah, jadi ketika kita ketik kode, maka akan muncul suggested ya. Ini adalah kelebihan dari decoder. Jadi kita dibantu untuk menemukan kode-kode program dalam bahasa C. Jadi kalau misalkan kita agak lupa seperti apa tulisannya, maka decoder akan menampilkan kode program apa yang ingin kita ketik. Lalu tulisannya print. Nah, di sini muncul printf. Kita tulis Hello World. Return all. Kita lihat apakah ini sudah sama dengan di materi. Printf Hello World. Oh, kurang tanda seru. Kita klik tanda seru. Nah, seperti ini. Sudah sama. Selanjutnya, jika kita ingin mengcompile, istilahnya mengcompile itu adalah kita ingin mengirim kode yang kita buat ini ke komputer. Kita instruksikan komputer untuk menjalankan kode program ini, itu namanya istilahnya compiler. Kita compile, kita running ya. Kita jalankan kode programnya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah kode dari bahasa C.
Selanjutnya kita ingin kirim, kita instruksikan kepada komputer, tolong komputer terjemahkan atau lakukan instruksi yang saya buat ini dalam bahasa C. Itu namanya compile. Cara kita compile di decoder, kita klik run code yang berwarna hijau Tosca nih ya. Yang di atas ini ada run code, tombol hijau Tosca. Ini kita klik. Akan muncul outputnya apa. Di sini akan muncul outputnya adalah tulisan hello world. Lalu di bawahnya ada tulisan process finish. Jadi yang muncul ini adalah tulisan sesuai yang keinginan kita. Tadi kita ingin memunculkan hello world, maka dia akan tampil di layar tulisan hello world. Setelah itu proses finish artinya sudah selesai, komputer sudah selesai memproses kode program kita. Kita lihat apakah outputnya sama seperti pada materi. Ya, sama. Ada tulisan hello world dan proses finish. Nah, jadi seperti itu. Bisa dicoba langsung ya. Oke, selanjutnya. Nah, struktur dasar bahasa C. Sebelum kita lanjut coding lagi, tadi cuma hanya perkenalan saja membuat program Hello World. Jadi intinya adalah kita mencoba membuat kode program di mana komputer harus menampilkan tulisan Hello World. Jadi seperti tadi ya coding sederhananya. Nah, sebelum kita lanjut kita harus mempelajari dulu struktur dasar dari bahasa C. Jadi apa struktur dasar? Jadi pada dasarnya struktur dasar bahasa C ini adalah kode dasar yang perlu kita buat dalam bahasa C. Ketika kita menulis kode program ini harus ada di awal. Jadi kalau ini nggak ada, struktur dasar ini nggak ada, nggak akan jadi program kita, ya. Nah, di sini ada tampilan. Setiap kali ingin menuliskan kode program C, pastikan struktur awalnya seperti ini. Pada gambar di bawah bisa dilihat ada tulisan pagar include. Jadi ada tag pagar ya. Tag crash namanya, crash include. Lalu stdio.h. Lalu di bawahnya ada int main. Lalu ada kurung buka, kurung tutup, ada kurung kurawal buka, lalu ada tulisan return 0, lalu ada kurung kurawal tutup. Ini adalah struktur awal ketika kita ingin menulis kode program. Jadi setiap kali kita ingin membuat kode program bahasa C, ini yang harus kita buat pertama kali. Yang seperti gambar ini ya. Baru di sini sudah dijelaskan di gambar ada tulisan kode logika program kita di sini. Jadi kode-kode program yang akan kita buat nantinya, terserah kita buat apa nanti, misalkan buat kalkulator atau buat konversi angka ke huruf dan sebagainya, itu akan kita ketikkan di dalam kurung kurawal main ini ya. Di atasnya tulisan return 0. Jadi ini adalah pondasi awalnya. Ini harus kita buat dulu di awal. Itu yang perlu diingat. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, untuk mempelajari bahasa pemrograman itu mudah, asalkan kita paham dan mengerti aturan atau sintaks dari bahasa program. Dalam hal ini kita belajar bahasa C, jadi inilah aturannya, kita harus membuat strukturnya. Inilah struktur awalnya. Ini harus kita ingat, kita hafalkan. Nah, di sini contoh tadi ya. Struktur dasar bahasa C. Nah, di sini ada dua bagian. Ada namanya include dan ada namanya main. Kita bicara bahasa Inggris sekarang ya, include. Include berarti kita mengincludekan atau memasukkan ya, menyertakan. Lalu main itu adalah utama. Jadi kode yang di atas itu adalah kita menyertakan sesuatu di dalam kode kita. Apa itu sesuatu apa? Nanti akan kita bahas. Lalu di bawahnya adalah kode main, kode utama. Kode utama dari kode program kita. Disitulah kita ketikkan kode-kode program yang kita buat. Apa itu include? Nah, tujuan dari include itu adalah mengimport
atau menyertakan fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Apa itu header file? Header file sendiri adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Header file bertujuan agar bisa digunakan pada program C yang lain. Header file ini berekstensi .h, jadi formatnya dia filenya .h. Contoh yang tadi kita gunakan pada saat membuat program Hello World itu adalah stdio.h. Jadi stdio.h itu adalah header file yang kita sertakan dalam kode program kita. Kenapa kita harus menyertakan file stdio.h? Karena file stdio.h itu berisi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program. Contohnya fungsi printf. Jika kita balik lagi ke program yang Hello World tadi ya, kan itu adalah program untuk menampilkan tulisan Hello World. Kunci kode utamanya adalah menampilkan Hello World. Untuk menampilkan Hello World, kita gunakan namanya fungsi printf. Jadi pada kode ada tulisan printf dalam kurung Hello World. Ini adalah kode untuk menampilkan sesuatu di layar. Dalam hal ini tulisan Hello World. Fungsi printf ini ada di dalam file stdio.h. Jika kita tidak menyertakan file stdio.h, maka ketika kita mengetikkan printf, maka nanti akan terjadi error. Errornya apa? Errornya adalah program tidak akan mengenali apa itu printf. Jadi fungsi printf ini akan jalan jika kita menyertakan juga filenya. Jadi seperti itu. Lalu apa itu fungsi main? Nah, main ini adalah yang tadi ya, kode utama. Fungsi main merupakan fungsi utama sebuah program. Fungsi ini juga dieksekusi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menyertakan fungsi main dalam sebuah program. Ini adalah hal yang wajib. Jadi dua komponen tadi adalah hal yang wajib ya. Include dan main itu hal yang wajib, termasuk dalam struktur dasar dari bahasa C. Maksud dari int di depan tulisan main itu apa? Ini adalah menjelaskan tipe dari main itu sendiri. Karena main itu bertipe int itu adalah tipe data namanya integer, angka, maka di dalam fungsi main kita wajib menyertakan tulisan atau kode return 0. Jadi kalau kita balik lagi, untuk kode utama main ini bertipenya int. Jadi tulisannya int main, artinya kode utama bertipe integer. Ini adalah struktur awalnya yang perlu kita buat. Untuk menggunakan ini kita harus juga menyertakan yang namanya return 0. Bisa dilihat pada gambar return 0 di baris paling bawah ya, sebelum kurung kurang tutup itu ada return 0. Jadi selesai kita membuat kode program, pastikan di bawahnya ada tulisan return 0. Ini adalah struktur awal, struktur dasar. Kita tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya, kenapa seperti itu sangat susah dipelajari ya. Kecuali kalau kalian ingin mendalami, silakan kalian cari di internet. Tapi yang pasti, ini adalah hal yang wajib kita sertakan atau kita buat di awal. Di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Jadi itu adalah alasannya. Tapi kita kan masih belum memahami kenapa seperti itu. Itu bisa dipelajari lebih mendalam. Kalian cari saja di internet ya, maksudnya apa. Ada cara lain lagi supaya kita tidak isi return 0. Caranya adalah kita menggunakan void namanya, yang artinya tidak ada atau kosong. Jika menggunakan void, maka kita tidak perlu menuliskan return di akhir fungsi, sebab void tidak mengembalikan nilai apapun. Contohnya, ya, kita langsung praktek saja. Kita balik ke program yang kita buat tadi. Di sini ada int main, maka dari itu kita wajib ada return 0. Sekarang kita bisa rubah int ini menjadi void. Jadi void main ya, karena ada void main, jadi kita return tidak perlu.
Ini bisa kita hapus. Kita coba sekarang. Apakah masih bisa jalan? Ya, masih bisa jalan. Hello world, process finish. Ya, meskipun ada perbedaan di outputnya, ada tulisan with exit code 13. Jadi kita menggunakan void karena tidak ada return, maka proses finishnya ada kodenya. Tapi kalau kita balik lagi kita pakai yang int, kita perlu return 0 di paling bawah. Kita run, maka dia akan ada tulisan return finish atau proses finish saja. Tidak ada exit code-nya. Itu perbedaan dari penggunaan void dan int main. Ini bebas ya, terserah kalian. Kalian bisa gunakan int main, bisa menggunakan void main, ya. Meskipun nanti di beberapa kasus ini akan berbeda hasilnya, itu nggak apa-apa, itu nanti saja. Kalau kalian lebih mendalami, intinya di sini kita fokusnya adalah kita membuat program. Kita tidak perlu mempelajari asal muasal dari kode-kode ini, kode itu. Ya, itu bisa kalian pelajari nanti kalau kalian ingin mendalami. Jadi untuk sementara kita gunakan saja ya serentak menggunakan yang int saja. Ya, jadi setiap kali kita buat kode program, kita pakai int main dan di paling bawah kita tulis return 0. Selanjutnya adalah penulisan statement. Statement adalah perintah atau fungsi untuk melakukan suatu instruksi. Contohnya tadi, printf hello world. Itu adalah statement. Jadi kita sekarang selain belajar struktur dasar, kita juga harus terbiasa dengan istilah-istilah dalam bahasa pemrograman atau bahasa coding. Ada namanya statement. Statement itu adalah perintah atau fungsi dari kode program. Ada printf hello world, itu contohnya. Jadi maksud dari kode program di atas adalah mencetak hasil program berupa teks hello world ke konsol atau ke layar. Dan ingat, setiap akhir baris statement harus ditutup dengan tanda titik koma. Ya, jadi kita balik lagi contohnya di program yang kita buat tadi. Di sini ya. Di printf di akhir ada titik koma. Baris statement. Lalu return juga di akhirnya ada titik koma. Ya, jadi ini adalah hal yang wajib. Hal wajib yang perlu kita pahami selanjutnya adalah adanya tanda titik koma untuk mengakhiri baris dari kode program. Meskipun nanti akan ada beberapa kode program yang tidak menggunakan titik koma. Ada nanti ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pasti saat ini kita pastikan dulu untuk kode program setiap di akhir baris harus ada titik koma ya. Penulisan blok kode. Blok kode merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi. Blok kode pada C dibungkus dengan tanda kurung kurawal, contohnya seperti pada gambar. Jadi int main itu ada blok kode di dalamnya, di mana blok kode dalamnya itu dibungkus menggunakan kurung kurawal. Di gambar ya, int main ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup di paling akhir. Dan ada blok kode di dalamnya. Ya, contoh gambar di sini int z for return itu berada di dalam blok kode dari main. Ini adalah pembungkusnya. Bisa kita ibaratkan bahwa kode-kode dalamnya itu adalah barang-barang belanjaan misalkan, dan kurung kurawalnya adalah bungkusnya, plastiknya. Jadi seperti itu. Ini menandakan bahwa kode-kode dalamnya itu adalah satu paket. Penulisan komentar. Komentar sangat diperlukan oleh sebagian programmer. Kenapa? Sebab komentar akan digunakan sebagai keterangan pada suatu baris kode program. Bisa dilihat pada contoh. Misalkan tulisan printf hello world, itu maksudnya apa? Ini bisa kita berikan keterangan dengan cara
menggunakan garis miring 2 kali atau garis miring isi bintang ya. Jadi pada gambar bisa dilihat jika kita ingin membuat komentar satu baris, kita cukup menggunakan garis miring 2 kali saja. Seperti contoh yang di atas ya. Contoh pertama sama contoh kedua. Lalu di contoh di paling bawah itu adalah baris komentar yang lebih dari satu baris. Jadi ada tanda komentarnya yang terbuka, lalu ada penutupnya di akhir. Kalau yang satu baris dia cukup di awal saja tanda komentarnya. Jadi kita usahakan setiap kali kita buat program nantinya kita berikan keterangan ya, supaya kita tidak lupa maksud dari kode program itu apa, dan juga jika dilihat orang lain mengerti apa maksud dari program itu. Ya, bisa jadi kita bikin kode program yang kompleks banyak, lalu 1 bulan kemudian atau berapa bulan kemudian kita buka lagi, kita lupa apa itu fungsinya, apa maksud dari kode ini. Supaya tidak seperti itu, kita berikan komentar. Kemudian bahasa C bersifat case sensitif. Maksudnya apa? Case sensitif itu artinya bahasa C memperhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecil dalam membuat kode. Ada contoh ya di gambar. Ketika membuat nilai variabel bernama nilai, pada gambar yang sebelah kanan ada 2 buah variabel. Variabel pertama namanya adalah nilai dengan huruf kecil semuanya. Lalu variabel kedua adalah variabel nilai juga, namun huruf N di awal itu huruf besar. Nah, dalam bahasa C karena bersifat case sensitif, maka 2 variabel ini dianggap berbeda. Nilai yang huruf kecil dengan nilai yang ada huruf besarnya. Ini berbeda. Ada beberapa bahasa pemrograman lain yang sifatnya case insensitive. Jadi untuk bahasa pemrograman yang seperti itu tidak memperdulikan huruf besar huruf kecil. Contohnya seperti Pascal. Kalau Pascal kita buat variabel nilai dengan huruf kecil, lalu ada variabel nilai lagi huruf besar, maka itu dianggap duplikat, dianggap sama. Tapi kalau di C tidak, dianggap berbeda karena sifatnya case sensitive. Sama seperti gambar yang di sebelah kiri. Ketika kita membuat kode printf, yang benar adalah tulisan printf huruf kecil semua. Tapi ketika kita membuat tulisan printf dengan huruf P besar di awal, maka dianggap error nanti. Program tidak akan mengenali apa itu printf. Meskipun printf sudah ada di dalam stdio.h, tapi karena sifatnya yang case sensitif, maka printf yang dikenali oleh program C adalah printf yang huruf kecil semua. Maka di sini untuk mempelajari bahasa pemrograman C, kita harus hati-hati. Kemungkinan kita salah mengetikkan kode program itu besar. Karena bahasa C sifatnya case sensitive, maka kemungkinan errornya bisa lebih banyak dibandingkan kita belajar bahasa pemrograman yang case insensitive. Misalkan kita belajar bahasa Pascal, maka ketika kita salah ketik, misalkan ada ketik huruf besar atau huruf kecil, maka tidak akan peduli Pascal, pasti akan lancar dijalankan. Tapi kalau bahasa sih tidak. Ketika kita salah ketik saja, misalkan huruf besar huruf kecil, maka dianggap salah nantinya. Nah, sebelum kita latihan, seperti saya bilang tadi, yang perlu kita ingat dalam mempelajari bahasa C adalah yang pertama adalah kita membuat struktur dasarnya, itu harus kita hafal. Yang bagian include sama bagian main-nya. Kemudian sifatnya bahasa C adalah case sensitive ya, huruf besar huruf kecil itu berbeda, tidak dianggap sama, maka harus lebih hati-hati. Kemudian istilah statement harus kita pahami. Jadi setiap kode program yang memiliki fungsi tertentu kita sebut dengan istilah statement. Dan di akhir statement kita harus menambahkan titik koma untuk menandakan bahwa statement tersebut sudah berakhir dan
berpindah ke statement yang berikutnya. Itu yang harus kita pahami. Oke, kita langsung saja kita coba buat program latihan ya, seperti ini. Kita disuruh membuat program untuk menampilkan identitas siswa seperti di bawah ini. Kita buat dulu include stdio.h. Ya, kita coba buat ya langsung ya. Ini kita close saja, kita buat file baru. Caranya kita klik tombol back di sebelah tulisan hello world 2.c. Ini kita tombol back saja, atau bisa klik my files di sini ya. Lalu kita create file lagi. Misalkan kita tulis identitas siswa. Bahasanya masih C. Kita oke. Nah, muncul seperti ini. Kita coba buat seperti di latihan ya. Include stdio.h. Ini hal yang wajib ya. Kita ingin menyertakan stdio.h karena seperti di contoh latihan kita akan menggunakan yang namanya fungsi printf. Ya, fungsi printf ada di dalam stdio.h. Kemudian kita buat kode mainnya. Nah, ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalamnya baru kita ketikkan programnya. Nah, di sini kita pastikan dulu sudah ada return-nya ya. Jadi meskipun return 0 itu berada di dalam baris paling terakhir, tapi supaya kita tidak lupa nantinya, kita ketikkan saja dulu ini ya, return 0 supaya tidak kelupaan. Baru kita enter. Kita pindah ke atasnya. Di sini kita klik, kita lihat dulu. Pertama printf menampilkan tulisan program, menampilkan identitas siswa. Jangan lupa diisi titik koma di akhir ya, menandakan bahwa printf program menampilkan identitas siswa ini sudah selesai. Kita lanjut ke statement berikutnya. Nah, di sini saya lupa, ternyata saya menghidupkan caps lock. Ini kita harus hati-hati ya. Printf ada tanda N. Kalau kita lihat pada contoh dijelaskan bahwa printf yang garis miring N itu artinya adalah kita mencoba membuat enter ya. Jadi setelah menampilkan tulisan program menampilkan identitas siswa, kita berikan enter. Setelah itu biar muncul tulisan berikutnya. Kenapa harus ada ini? Kita coba dulu. Misalkan kita tidak ada ini, kita langsung saja misalkan nama diisi, misalkan Tukari. Di sini kalian menggunakan nama masing-masing ya. Nah, coba ini dulu kita run, kita compile, mau apa tidak. Nah, dia mau, tidak ada error. Outputnya adalah program menampilkan identitas siswa. Tapi yang aneh adalah tulisan nama itu ternyata nyambung dengan program menampilkan identitas siswa. Jadi satu baris dia. Inilah fungsi dari garis miring N tadi untuk membuat enter ya. Ini kita perlukan supaya rapi tulisannya. Jadi setelah selesai menampilkan tulisan program menampilkan identitas siswa, kita buat enter dulu. Printf garis miring N. Garis miringnya cukup satu aja ya. Baru menampilkan nama ya. Ini bisa kita run. Kita coba dulu. Nah, sudah mau turun. Jadi program menampilkan identitas siswa, setelah itu di enter oleh sistem, baru menampilkan nama
lengkap. Lalu selanjutnya, nah pada contoh ternyata di sini ada ada 2 kali ininya n-nya. Jadi setelah kita menampilkan nama lengkap, di sini juga ada n. Lalu di bawahnya ada printf n lagi. Kita coba dulu printf nis n. Masukkan nis n kalian ya. Kita coba run. Dia ternyata kebanyakan ya spasinya. Jadi ini bisa kita atur ya, tidak perlu sesuai contoh. Yang penting senyamannya kita ya. Misalkan di sini yang pertama saya berikan 2 kali n. Lalu yang di sini saya cukup menggunakan jadi ketika kita ingin menambahkan enter, kita diberikan 2 pilihan. Yang pertama kita buat garis miring n secara terpisah seperti ini, printf n seperti ini, atau bisa kita langsung gabungkan ke dalam kalimat yang sebelumnya. Misalkan ini bisa kita sisipkan biar kita tidak mubazir baris ya, mubazir kode, bisa kita gabung di sini n seperti ini. Nah, jadi ini tidak perlu. Jadi setelah kita menampilkan tulisan putu kari atau nama lengkap kalian, langsung dia menjalankan kode garis miring n yang masih ada di dalamnya. Lebih singkat ya daripada yang dicontoh. Ya, jadi di sini saya harapkan selain kalian belajar sesuai contoh, kalian bisa juga modifikasi ya. Kalian bisa lebih kreatif ya. Kalau kalian ada ingin menampilkan sesuatu yang baru dan menurut kalian misalkan mana yang lebih bagus atau lebih efisien, itu terserah kalian, tidak perlu sesuai contoh. Yang pasti keluarannya harus sesuai ya. Seperti contoh misalkan dalam menampilkan identitas siswa harus menampilkan nama, nis n, nis, lalu kelas, itu harus muncul. Untuk masalah tampilan itu terserah kalian. Di sini saya coba untuk tidak mengikuti kode seperti di contoh, tapi masih sama, esensinya masih sama ya, menampilkan yang diminta. Printf, lalu ada kelas. Misalkan kelas MIPA 1. Ini kita kasih n. Nah, kita coba dulu, kita run. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi program menampilkan identitas siswa, di mana ini tampil adalah nama, nis n, nis, dan kelas muncul ya. Meskipun di kodenya sendiri, kode programnya tidak sesuai seperti contoh, tidak masalah. Jika kita menemukan di contoh misalkan tampilannya tidak pas atau ternyata aneh, bisa kita modifikasi. Ya, disinilah kita dituntut untuk kreativitasnya. Misalkan kita ingin menambahkan lagi selain nama, nis n, nis, kelas, misalkan ada data lainnya, tanggal lahir, tempat lahir, bisa kalian isi, terserah kalian ya. Kita coba, ternyata di run mau ya. Jadi seperti ini program menampilkan identitas siswa. Silahkan kalian coba untuk membuat program sederhana seperti ini ya. Kalau kalian kesusahan ya ikuti saja contohnya. Yang pasti kalian harus paham setiap baris kode ini apa maksudnya. Kalau kalian hanya sekedar mengikuti contoh saja, kalian sekedar ketik saja, agak susah kalian memahami nanti. Ya, jadi cara belajar bahasa pemrograman itu adalah kita ada contoh, kita ikuti, namun kita harus tahu setiap baris kode itu fungsinya apa. Ya, misalkan di
printf pertama, oh itu menampilkan tulisan program, menampilkan identitas siswa, muncul kalimat ini. Lalu yang kedua, printf garis miring n garis miring n. Oh, garis miring n itu adalah enter. Ketika ada dua garis miring n, maka enter enter. Jadi nanti yang muncul adalah setelah menampilkan judul, dia akan membuat enter dua kali. Lalu printf yang ketiga, menampilkan nama. Setelah itu langsung di enter. Lalu yang printf berikutnya menampilkan isn, langsung di enter. Berikutnya menampilkan nis, setelah itu di enter. Lalu printf terakhir menampilkan kelas dan di enter juga. Jika kita sudah memahami seperti ini, tinggal kita run apakah sesuai nggak dengan yang kita jabarkan. Ketika hasil yang ditampilkan sesuai dengan apa yang kita pahami, baris per baris tadi, maka disitulah kita dianggap sudah paham dengan kode program bahasa C. Seperti itu ya. Oke, itu saja untuk materi kita saat ini. Silahkan dicoba. Jika ada kendala bisa ditanyakan di grup. Kita bisa saling diskusi ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.